itu. Apa hakikatnya gitu kan? Pada saat Nabi memerintahkan membaca surat Al-Baqarah itu bisa mengusir setan. Nah, setannya mana? Gitu kan tadi. Jinnya mana? Tadi semua. Ya. Abah sudah jelaskan secara hakikat jin adalah diri kita sendiri. Maka pada saat Allah menciptakan manusia, selalu manusia dan jin tadi semua. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum, jin manusia. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jin dan manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi lebih berapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menceritakan jin, manusia, jin, manusia. Nah, itu semua ya. Nah, apa kaitannya dengan pada saat Nabi menyarankan kita pada saat adalah rumah itu sudah. Nah, rumah yang mana? Nah, ini juga harus dikembalikan. Adalah karena sesungguhnya adalah tubuh kita adalah rumah. Tadi semua. Maka yang tidak boleh memelihara anjing itu bukan di rumah sono. Tadi semua. Gitu kan tadi. Nabi ada hadis yang mengatakan janganlah kau pelihara anjing tadi semua ya. Mana anjingnya tadi semua ya. Jadi kita ini sahabat kalau udah bicara hakikat maka selalu larinya adalah jangan keluar dari diri. Karena kata Abah ngikutin adalah apa yang dikatakan sabda baginda Nabi adalah segala mencari apapun jangan keluar dari diri. Maka Nabi bersabda, "Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah." Apapun yang mencari sesuatu keluar dari diri tidak akan ketemu barangnya. Karena sahabat ada nama, ada barang. Ingat itu. Dan Nabi melarang man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Orang yang tahu nama nggak ketemu barangnya. Karena al ismu wal musamma wahid. Nama dan yang punya nama itu satu. Korek, ini namanya, ini barangnya. Jadi semua ya. Cangkir, ini namanya, ini barangnya. Jadi selalu asbak, ini namanya, ini barangnya. Selalu ada wujudnya segala sesuatu yang bernama itu. Nah, demikian pula yang berkaitan dengan pada saat kata Nabi membaca surat Al-Baqarah. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah ada surat ayat kursi. Nah, inilah kuncinya. Di dalam surat Al-Baqarah 255 itu tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah, siapa yang disebutkan diusir jin itu, setan itu? Setan yang mana yang diusir itu? Setan di luar diri apa setan pada diri? Tadi semua. Siapa yang berdiri? Allahu Allah la ilaha illa huwal hayyul, dan tiada ilah kecuali Dia yang berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, yang tidak pernah ngantuk dan tidur. Nyatalah pada napasmu, nyatalah pada tidurmu. Maka tidak ada sesungguhnya pada saat engkau bernapas, tidur pun bernapas. Karena dia tidak ngantuk, dia tidak tidur dari semua ya. Pada saat itulah manusia ngantuk, tidur dari semua manusia adalah dalam keadaan kosong, dalam keadaan mati, dalam keadaan lupa ya. Keluar daripada radar Allah itu sendiri. Keluar dari orbit Allah dari semua ya. Nah, surat Al-Baqarah kenapa disebut ada surat pengusir setan? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu mengisahkan tentang sapi betina. Al-Baqarah itu sapi betina, sahabat. Maka ada kisah penyembelihan di dalam surat Al-Baqarah. Surat yang panjang mengisahkan Musa. Bagaimana Musa adalah pada saat dituntut oleh umatnya untuk menemukan seseorang yang mati terbunuh, sahabat. Abah pernah jelaskan ini secara detail tentang kisah Musa ini di surat Al-Baqarah. Tapi kali ini hanya akan menarik sedikit untuk supaya kita bisa memahami kenapa surat Al-Baqarah itu mengusir jin dan setan. Ingat, setan itu ada pada pikiran kita semua. Maka pikiran picik kita itulah yang disebut dengan jin.
Pikiran kita yang selalu membawa kepada keburukan itulah syaitan. Pikiran kita yang selalu merasa lebih baik dari orang itulah iblis dari semuanya. Jadi semuanya tidak ada yang keluar dari diri. Maka itu tadi, pada saat kita membaca surat Al-Baqarah, nah, bagaimana yang maksud membaca surat? Tadi semua. Karena surat itu adalah ayat. Ayat itu adalah tanda. Maka berarti membaca diri sebetulnya. Dan Al-Baqarah adalah tubuh kita ini. Maka itulah di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan adalah muqaddimah Al-Quran, diawali Al-Quran dengan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah adalah tentang tubuhmu, tentang dirimu. Tadi semua. Karena orang yang tidak menemukan kunci pada suratul Fatihah, dia tidak akan masuk pada alif lam mim. Maka alif tidak laisa kepada mim. Allah tidak laisa pada Muhammad. Tadi semua. Ya. Maka itulah bicara surat Al-Baqarah, sahabat. Kenapa dikaitkan dengan pengusiran setan? Sebetulnya lebih kepada pada saat kita sudah memahami surat Al-Baqarah, sesungguhnya kita sudah keluar dari sifat setan, jin, dan iblis itu. Dan dalam surat Al-Baqarah dikisahkan tentang orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Dari semua, ya. Nah, mari kita lihat diri kita ini apakah kita sudah mukmin, munafik, ataukah kafir. Dari semua. Maka setelah Allah bicara tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka gerbang pertama masuk surat Al-Baqarah adalah alif lam mim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum tadi. Di sinilah surat Al-Baqarah. Maka alif lam mim disitulah tadi semua, ya. Maka diawalilah sesungguhnya manusia itu berpenyakit tadi. Dalam surat Al-Baqarah dikisahkan tentang orang kafir, orang yang tertutup pada Allah. Maka Allah berkata adalah sesungguhnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pada diri manusia. Itulah tadi kenapa surat Al-Baqarah bisa mengusir setan. Karena pada saat dasarnya diri manusia ini semuanya dari kolbunya. Fi qulubihim marad. Marad itu penyakit. Pada saat di dalam hati kita ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Maka yang dimaksud oleh baginda Nabi bahwa karena sahabat sesungguhnya, jujur saja kata Abah juga, manusia ini bisa menciptakan setan. Setan kita itu datang dari pikiran kita. Maka kenapa? Di dunia ini, di Amerika tidak ada pocong, tidak ada genderuwo, tidak ada tuyul, tadi semua. Ya. Yang ada hanya di Indonesia. Tetapi di Amerika ada Dracula. Di Cina ada vampir. Jadi semua. Jadi setan itu tidak ada sesungguhnya. Ada jin yang ada pada diri setiap manusia. Karena dalam diri kita ada korin bangsa jin, ada korin malaikat bahasanya. Jin adalah hakikat api pada diri. Ya. Tetapi malaikat adalah, maka tadi selalu dikatakan oleh Allah tentang malaikat dan jin. Selalu di dalam Al-Quran itu jin, malaikat. Jin, malaikat. Tapi dalam penciptaan dohirnya jin, manusia. Nah, ini kita harus pahami. Makanya di dalam api inilah nur dan nar. Nur adalah malaikat. Adapun nar adalah jin. Maka tadi wal jana dan jin diciptakan oleh Allah adalah wal jana khalaq min dari api yang panas. Tadi semua. Ya. Merupakan sesungguhnya adalah penyusun adalah hakikat narun, nafsu amarah pada diri manusia. Maka orang yang bisa menggunakan jin, dia jenius pintar. Dari semua sahabat. Ya. Jin dari kata jenius. Dari semua. Ya. Nah mari kita juga pahami secara hakikatnya tentang Nabi yang bersabda bahwa siapa membaca surat Al-Baqarah bukan hanya membaca. Sama saja. Para ulama menganjurkan kita membaca Yasin pada malam nisfu Sa'ban. Yang harus dibaca pada nisfu Sa'ban itu adalah bukan pada huruf Yasin. Bukan hanya bacaan surat Yasin. Tapi adalah Yasin qalbul Quran. Maka Yasin adalah qalbul Quran, Fatihah umul Quran. Maka Fatihah dan Yasin sama. Hanya nun dan mim. Karena tentang Nur dan Muhammad. Maka itulah pada Fatihah ada 4 nun di penghujungnya, ada 3 mim di ujungnya. Dalam surat Yasin diawali dengan Yasin nun wal Quranul Hakim mim.
Inna kalaminal mursalin adalah nun. Ala siratim mustaqim. Dan seterusnya. Mim nun, mim nun, mim nun. Sampailah. Innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nun di penghujungnya. Yasin di ujungnya adalah nun. Fatihah di ujungnya waladdallin. Nun. Pahami itu. Maka kita bagaimanapun perjalanannya, maka di penghujungnya harus nur. Dari semua Allah lah. Allahu nurus samawati wal ardh. Adapun langit dan bumi adalah, langit adalah ruhmu, bumi adalah badanmu. Maka itulah sahabat juga diajarkan bagaimana asbabun nuzul surat Al-Baqarah 255 adalah surat yang disebut ayat kursi. Ayat adalah tanda, kursi. Apa itu kursi? Tadi semua, maka seorang biasanya orang mau jadi apa membaca ayat kursi. Tapi kalau sudah duduk di kursi lupa ayat. Semua, ya. Nah ini tadi, di manakah letak ayat kursi pada tubuh? Tadi semua. Supaya kita bisa mengusir daripada setan yang ada pada diri. Tadi karena itulah di dalam surat Al-Baqarah itu banyak mengisahkan adalah merupakan awal perjalanan manusia. Maka siapa yang sudah menemukan hakikat Fatihah pada tubuhnya, sehingga alif lam mim, alif laisa kepada mim, dan dirinya sudah menjadikan Al-Quranul Mubin. Karena Al-Quran dibagi. Ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Segala apa yang nampak di permukaan ini adalah Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid adalah mulia. Ya. Al-Quranul Majid, apapun yang ada di bumi ini, mobil Al-Quranul Majid. Tadi semua. Motor Al-Quranul Majid. Tadi semua. Meja, apapun rumah Al-Quranul Majid. Karena tidak ada yang bukan tapak tangan. Karena Al-Quranul Majid adalah bukti dari perwujudan Allah. Ayat-ayat Allah, firman Allah yang nyata di alam ini. Al-Quranul Majid. Maka Allah dalam menciptakan segala sesuatu di alam ini, ada yang langsung Allah ciptakan, ada yang melalui kita, manusia. Maka itulah disebut Al-Quranul Majid. Jadi semua, ya. Jadi apapun yang di dunia ini mulia. Karena tiada yang benda apapun di dunia ini, semuanya adalah tapak dari ciptaan Allah. Tadi semua. Maka selalu dikatakan oleh ulama, bumi dan langit ini adalah bukti adanya Allah. Itu. Sahabat, pahami dulu pelan-pelan, ya. Supaya kita bisa mengerti kenapa surat Al-Baqarah itu mengusir setan. Ini semua. Jangan surat Al-Baqarahnya dibaca terus, yang membacanya masih setan. Dari semua. Setan membaca surat Al-Baqarah. Dari semua. Ya. Dan juga sama, begitu ke Mekah, yang melempar setan itu setan. Setan berjumroh. Tadi semua. Ya. Tadi. Karena dia belum disembelih. Akhirnya setan yang melempar setan dari semua. Gitu. Nah inilah. Maka sebetulnya batu itu berbalik pada dirinya. In ahsantum ahsantum. Kebaikan berbalik balikan. Wa in asatum falaha. Segala keburukan berbalik keburukan. Dari sahabat. Ya. Jadi mari pahami segala apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Karena banyak sanepan. Dan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran pun banyak perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka yang diberitahu oleh Allah. Dari semua. Ya. Termasuk juga rahasia surat Al-Baqarah. Karena tadi sahabat, surat Al-Baqarah itu surat yang paling penting dari semua surat ke depan. Yang gagal di surat Al-Baqarah, kata Abah, maka dia tidak bisa menjadi keluarga Ali Imran. Ingat itu. Karena setannya pada tubuh kita. Tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada saat ada penyakit pada hatinya. Fi qulubihim, di kolbunya manusia itu. Padahal kolbu itu baitullah, rumahnya Allah. Ingat itu. Berarti kalau bukan rumah Allah pasti rumah setan. Kalau bukan rumah cahaya pasti rumah kegelapan. Maka kebahagiaan dan tidak bahagiaan letaknya di dada, di sod, di kolbu ini semuanya. Maka dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Nah ini kolbu. Tadi semua.
Maka fi qulubihim, di hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit. Maka disitulah orang yang berpenyakit di hatinya. Penyakit apa? Tadi yang seharusnya dilempar jumroh di sini, orang jauh-jauh melempar jumroh ke sono. Harusnya dia lempar dulu sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, sifat-sifat setan itu. Tadi semua. Nah, itu hanya bisa berlaku kalau seandainya kita sembelih diri kita Al-Baqarah itu. Tadi itu. Tadi semua. Itulah kenapa hakikat kita pada saat kita lahir diadankan dengan kalimat nun dan mim. Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan diawali. Dan kita mengagungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi semua. Kita adalah Muhammad dan berkata itu. Tadi semua. Si jasad berkata kepada ruh. Aku bersaksi bahwa tiada yang hidup pada diriku kecuali Allah. Maka yang menyebutkan Allah yang pertama adalah Muhammad. Jadi tidak ada. Kalau tidak ada Muhammad, tidak ada yang bisa menyebut Allah. Maka kata Abah, dari alam ahadiyah masuk ke alam wahdah. Allah terjadi ke alam wahdah. Dia adalah masuk ke alam sifat ke alam Muhammad. Supaya Muhammadlah yang menyebut pertama kali adanya Allah dari semua. Ya. Dia yang berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ucapan Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah. Tapi secara hakikatnya, kata tubuh, aku bersaksi bahwa tiada yang hidup pada diriku kecuali Allah, ruhku tadi semua. Ya. Kemudian si ruh menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang pertama menyebut Muhammad adalah Allah. Yang pertama menyebut Muhammad adalah hidupmu. Menyebut dirimu adalah Muhammad, utusanku. Karena aku tidak nyata tanpa engkau Muhammad. Al-insanu syirri wa anna syirrahu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Seolah-olah engkau Muhammad adalah kenyataan diriku. Engkau wujud karena aku, tapi aku nyata karena kamu. Kata Setrum, aku nyata karena engkau wahai Bohlam. Dan kata Bohlam, dan engkau juga. Aku adalah sebetulnya, aku bersaksi tiada yang nyala pada diriku kecuali engkau wahai Setrum. Begitu sebetulnya. Tadi semua. Dan tiada yang nyata. Tadi semua. Jadi aku menjadikan engkau, engkau menyatakan diriku. Jadi semua. Itulah tentang Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Sahabat. Tentang Allah dan Muhammad. Maka alif lam mim. Alif laisa pada mim. Tadi semua. Ya. Inilah juga harus dipahami secara komprehensif oleh kita. Betapa setiap ayat dalam Al-Quran itu. Maka nanti di penghujungnya setelah Yasin adalah di tengah-tengah surat Al-Kahfi. Tadi semua. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk, kata Allah, maka akan dipertemukan waliyam mursidah. Al-Kahfi. Surat 19. Tadi semua. Tadi. Makanya paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi semua. Ya. Itu surat Al-Kahfi. Maka di tengahnya wal yatalatok. Tadi. Umul Quran adalah Fatihah. Tadi semua. Tetapi adalah qalbul Quran adalah Yasin. Dan Fatihah adalah tubuhmu. Dan Yasin adalah qalbumu. Tadi semua. Qalbul Quran. Tadi semua. Dan kamu adalah Al-Quranul Mubin. Tadi semua. Karena Al-Quranul Majid adalah tanganmu. Apapun adalah Al-Quranul Majid. Maka segala sesuatu di dunia ini namanya Al-Quranul Majid. Pasti hasil tapak perbuatan manusia. Ka'bah di sana itu Al-Quranul Majid. Jadi tidak ada yang lebih mulia Ka'bah itu dengan diri hati. Karena Ka'bah itu dibuat oleh manusia. Mana yang lebih mulia? Manusia atau yang bangun Ka'bah itu? Pasti manusia. Tadi semua. Maka itulah qalbul mu'min baitullah. Tadi semua ya. Tapi tangan
yang menciptakan Ka'bah itu, atau tangan yang membuat asbak ini, karena asbak ini Al-Quranul Majid, mobil juga Al-Quranul Majid, tapi mobil itu bukan diciptakan oleh tangan manusia, tapi tangan manusia menjadikan penyebab adanya Al-Quranul Majid. Jadi Al-Quranul Majid segalanya sesungguhnya. Sanurihim ayatina fil afaq. Apapun yang diciptakan oleh Allah langsung maupun yang diciptakan oleh makhluk Allah, Al-Quranul Majid. Bukti. Tapi Al-Quranul Majid itu adalah apapun yang ada, asbak ini mulia. Atau katakanlah kamu nggak usah asbak, karena takutnya kamu itu kalau dibawa asbak negatif tadi semua. Al-Quran aja ini. Ini mulia. Al-Quranul Majid. Tapi Al-Quran ini nggak ada lebih mulia dari tanganmu. Karena Al-Quran ini tidak ada kalau nggak ada tangan yang menulis Al-Quran ini. Berarti yang lebih mulia dari Al-Quran ini tanganmu itu. Maka itulah surat Al-Baqarah juga mengisahkan as-sabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitum bil kafirin. Kalau tangan dan jari ini tidak digunakan untuk jalan untuk menuju kepada Allah, berarti tangannya masih tangan monyet. Tadi tangan setan. Tadi semua. Maka tadi itu kan di surat Al-Baqarah juga Allah berfirman as-sabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitum. Inilah tentang jari-jari yang harus kamu baca. Itulah maka nanti di bulan Ramadan kata Abah, karena ini masing-masing 3 ruas, maka sesungguhnya yang harus kamu kembalikan di bulan pertama, di hari pertama Ramadan, imsak. Imsaklah, menahan salah satu sifatnya, kembalikan. Mana saja yang kamu suka, lahayun hidupmu. Sehari itu kau katakan, aku tidak hidup, yang hidup Allah. Aku tidak hidup, yang hidup Allah. Aku tidak hidup, yang hidup Allah. Sehari itu. Kembalikan hidup. Itulah Ramadan, itulah imsak. Berarti kamu mengembalikan. Besoknya, la ilmun, aku tidak berilmu, aku kosong dari pengetahuan. Kan dikatakan, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Berarti siapa yang mengasih tahu kepada kita segala pengetahuan? Si hidup itu, Allah. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kamu akan diajarkan banyak hal oleh dia, si hidup tadi semua. Lewat malaikatnya Jibril pada matamu, Mikail pada telingamu, Israfil pada mulutmu, Ijrail pada hidungmu, tadi semua. Ya. Maka itulah, maka surat Al-Baqarah itu adalah merupakan gerbang. Gagal di Al-Baqarah, gagal dari keluarga Ali Imran. Gagal dari keluarga Ali Imran, gagal mengawinkan pankihum masna wasulah jadi jisamsu 2, 3, 4. Maka sholatnya yang 2, sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, 2, 3, 2 lubang hidung 1 mulut, dan isya 2 mata dan 2 telinga. Gagallah jisamsunya. Karena gagal di surat Al-Baqarah adalah di LE. Gagal LE, gagal di Samsu. Gagal di Samsu, gagal apa namanya rokok esek. Kamu adalah aku adalah kamu. Gagal di situ, gagal Al-Maidah. Sampurna al-yauma akmaltu surat Al-Maidah. Itulah susunan Al-Quran yang begitu indah sesungguhnya. Maka disitulah kita bebaskan diri kita dari setan dan jin di Al-Baqarah itu. Dengan menyembelih tadi semua. Ya, keakuan. Tadi semua. Ya. Nah inilah sesungguhnya hakikat. Baginda Nabi mengatakan kalau adalah rumah banyak setan, bacalah ada ayat kursi. Bacalah surat Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah maka untuk membersihkan setan. Tapi yang dibersihkan rumahnya terus. Terus rumah setannya yang membacanya itu nggak pernah dibacakan. Tadi semua. Itulah akhirnya. Tadi semua. Ya. Sekarang banyak setan meruqyah setan. Inilah yang harus dirubah sekarang. Maka tadi kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Akibatnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Tuh. Disitulah persoalan. Khatamallahu ala qulubihim.
Maka nyambunglah dengan ayat-ayat tadi, paman karena yang tadi ya juliko arabihi pal ya'mal amalan solihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak terjadi. Karena semua amaliyahnya berlaku syirik. Tadi dan Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi semua karena kamu tidak menyembelih sapi di surat Al-Baqarah. Sehingga yang berjalan sholat setan. Tadi semua. Yang dikir setan. Semua ya, jin ini semua ya. Tolong pahami sahabat, itu maknanya. Makanya tadi banyak yang datang ke rumah Abah, bahasa udah bacakan Al-Baqarah, di rumah masih banyak setan. Ya setannya itu bukan di luar kamu, kamunya yang setan itu. Maka orang yang setan di otaknya akan melihat setan. Tadi semua ya. Ya orang yang tidak ada pocong di kepalanya, tidak ada pocong. Pocong itu ciptaan pikiran. Kepada orang yang takut dengan pocong. Karena tadi, yang kamu takuti akan datang pada dirimu. Maka tanya oleh kamu sekalian. Tetanggamu, lingkunganmu, ada yang melihat pocong nggak? Hanya orang yang di pikirannya ada pocong lah, pocong itu wujud. Sama hanya orang yang pikirannya Dracula, itulah di Amerika yang melihat Dracula. Nggak ada. Maka di Amerika nggak ada pocong. Karena orang Amerika sedikit pun nggak ada pikiran pocong. Orang mati itu dikasih kotak, dikasih jas, kasih tuxedo, kasih jas di sini, cuma giginya nggak dimerahin. Dimerahin itu di pikiran orang tadi. Makanya hanya orang yang takut Dracula akan ketemu Dracula. Hanya orang takut vampir di Cina yang akan ketemu vampir. Karena sesungguhnya manusia adalah bukan diri kita. Maka itulah hati-hati dengan sangkaan-sangkaan Abah. Manusia itu menciptakan setan pun bisa. Tadi semua ya. Maka tadi kalau setan itu pocong dengan genderuwo itu ada, maka harusnya ada di Amerika, ada di Cina. Tapi kenyataannya kok kenapa di Cina hanya ada vampir? Karena orang Cina melahirkan vampir-vampir. Ketakutannya bukan pada Allah, tapi pada pocong, pada genderuwo, pada tadi. Maka sini di Indonesia ada genderuwo karena manusia takut dengan genderuwo. Ada. Orang ada dia. Karena siapa dia itu? Itu manusia yang takut dengan genderuwo, jadi genderuwo. Semua hati-hati makanya. Hukum tarik menarik, hukum tolak menolak akan berlaku. Hukum cahaya, hukum kegelapan berlaku. Maaf ya, di dunia nyata saja makhluk kegelapan itu ada. Maka dulu nggak jauh di tempat Abah ini ada pohon mangga begitu besar, tapi tiap malam dikerubuti oleh jablay-jablay. Perempuan-perempuan, maaf ya, bukan menjelekan. Tapi ini adalah karena gelap. Maka mereka datang ke Abah. Bah, tolong bagaimana cara ngusir mereka? Kata Abah, pasang lampu yang terang. Bener aja besok jablay itu nggak ada. Karena tadi Kelly-nya takut kelihatan. Tadi make up-nya takut kelihatan. Semua. Ternyata makhluk kegelapan itu nggak suka dengan cahaya. Tadi semua. Ya. Itulah hakikat jin. Tadi semua. Ya. Maka tadi kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Tentang melihat, tentang buta di sini. Tadi khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim, pendengaran yang di sini, wala absarihim, penglihatan yang di sini. Inilah yang dikatakan Allah. Kenapa Allah bicara jin dan manusia masuk neraka jahanam mayoritas? Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tuh. Tapi bukan manusia itu, ins. Jadi ins itu beda. Maka kalian harus bisa bedakan apa Allah menyebut ins, apa Allah menyebut insan, apa Allah menyebut nas, manusia, anas, manusia, atau Allah menyebut basarun. Nah, itulah beda-beda tuh. Setiap Allah menyebut nama yang berbeda, pasti bentuknya juga beda. Itulah perlunya nama, sahabat. Itulah Nabi juga bersabda, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang tahu nama, nggak tahu wujudnya. Tadi, akhirnya setan dianggap malaikat. Karena kamu hanya nggak ngerti. Tadi surga, karena kamu nggak ngerti. Neraka juga nggak ngerti. Tadi semua. Ya, inilah yang harus surat Al-Baqarah itu menjadi penting kepada kita. Kenapa susunannya dari Fatihah, Alif Lam Mim diawalinya,
Kemudian disitulah Allah berkisah tentang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado, turun ke bawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum adabun alim. Di situ muncul di semua, ya. Bahkan demikian pula nanti termasuk adalah surat perintah surat saum, ya. Juga di surat Al-Baqarah tadi semua, ya. Karena disitulah kita harus imsak. Makanya tadi Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lanjutkan, syahrul ramadhan alladhina unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau tubuh ini belum dibunuh tadi semua setannya tadi dengan surat Al-Baqarah itu adalah, maka kita tidak bisa mana hudan mana al-furqan. Hudaun wal furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barulah kata Allah tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila, syahidallah paman kana kata Allah dalam ayat tadi, syahrul ramadhan alladzina unzila fil Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Tuh. Kalau kamu tidak menyaksikan bulan, sebenarnya bukan bulan yang bulan dikejar-kejar itu setiap tanggal 1 Ramadan. Sebenarnya kalau menurut hakikat bulan ada pada dirimu. Maka tadi dalam kaidah menentukan tanggal 1 Ramadan, ya kepada siapapun yang mampu menyaksikannya dan dia siap disumpah. Kalau kamu beda 4 hari pun dengan negara boleh-boleh saja sebenarnya. Karena kamu yang melihat bulan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Itulah kenapa makanya tadi hari ini debat antara NU dan Muhammadiyah. Karena kamu melihatnya di luar. Kalau di luar hanya masalahnya terhalang atau kelihatan tadi semua. Kalau kabut, nah itu tadi semua. Ya kalau zaman Nabi kan tidak ada teropong, teleskop, apa semua. Sekarang ini. Itulah maka Muhammadiyah menetapkan. Udahlah dihitung berdasarkan. Maka disitulah ada penghitungan hisab dari semua. Dari kalkulasi angka udah masuk kok sesungguhnya gitu kan tadi. Nah tapi karena orang NU itu harus melihat. Nah inilah. Nah seharusnya juga kata melihat juga adalah tergantung gitu loh. Melihat itu jangan selalu dengan mata. Kan melihat itu ada 4 hal. Maka tadi melihat itu juga di mata. Makanya tadi ada akal ma'asyi, ada akal ma'adi, ada akal goribi, ada akal kuli. Dari semua. Akal pun terbagi 5 tingkatan, 4 tingkatan minimal. Dengan akal yang mana kita bisa pakai semuanya. Jadi kalau gitu NU boleh, Muhammadiyah boleh lah sebenarnya gitu kan tadi semua. Maka jangan ribut menentukan 1 Ramadan. Yang lebih pentingnya itu kekompakannya. Bukan masalah ribut, masalah 1 Ramadannya. Toh memang Allah itu tidak ada ruang dan waktu. Ingat itu sahabat. Wong hari ini Abah Laib jam 8 orang Perancis lagi asik makan siang ini. Tadi semua. Orang Amerika baru pagi tadi semua ya. Ada lagi yang masih hari ini itu udah di sini udah Jumat, sana masih Kamis. Itu tadi semua ya. Jadi tolong pahami ya sahabat tentang ruang dan waktu ini semua ya. Nah mari kita balik lagi fokus kepada Al-Baqarah tadi. Karena di dalam Al-Baqarah ada juga ayat tadi tentang perintah saum tadi semua ya. Kemudian termasuk juga di dalam ayat itu adalah di dalam ada ayat yang mengatakan kata Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuh. Di situ pun harusnya kalau kamu sudah
sudah mengerti, maka sebetulnya Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan kesulitan. Tadi maka tadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun. Baru kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Intinya kenapa kita harus membaca Al-Baqarah? Supaya la'allahum yarsudun, kamu itu ada sadar tadi semua. Tadi lawan dari sadar itu tidak sadar. Sadar itu dikir, lawan gak sadar itu adalah tidak dikir. Sadar itu eling, tidak sadar itu tidak eling. Maka tadi berarti tidak eling itu setan, gitu loh. Maka tadi siapa yang sudah mengerti Al-Baqarah bisa mengusir setan. Tadi mengusir dari tidak sadar pindah ke sadar. Tadi dari ultrasonur ke sonur, dari infrasonur balik lagi ke sonur, ke ultrasonur gitu. Maka tadi harus imsak, saum. Dan saum itu diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah jauh sebelum kepada umat-umat Muhammad tadi semua. Alladzi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Nah, itu kembali lagi Abah jelaskan tentang siam dan saum tadi semua. Disuruhnya itu siam. Kenapa niatnya nawa itu sauma godin? Saum itu seluruh diam ngomong. Jadi makan boleh gitu kan tadi. Kalau diniatkan nawa itu sauma godin. Niat saya tidak ngomong besok pagi. Itu sauma godin. Tadi sementara Allah memerintahkannya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tadi semua. Kutiba alaikumus siam. Siam dan saum. Kalau siam ya tidak makan, menahan makan, minum dan bersetubuh. Siam. Tapi niatnya yang harus diluruskan. Nawaitu bukan sauma godin, siam. Siam godin. Semuanya. Kalau mau dirubah. Tapi enggak pun enggak apa-apa ya. Yang penting kamu udah ngerti. Tadi semua. Tadi semua ya. Jadi itulah setelah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Kenapa Allah mengatakan tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala absar. Tuh, absar, bukan basor. Absar. Karena melihat kita ini sahabat dibagi empat. Kan tadi Qur'annya Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, tangan kita. Tangan kita ini balik lagi abah ke Al-Quran dulu biar paham dulu Al-Quran. Al-Quranul Majid adalah ini kitabnya. Tapi semuanya juga apapun yang dibuat oleh tangan Al-Quranul Majid mulia. Kacamata ini Al-Quranul Majid. Kenapa disebut Al-Quranul Majid? Karena ini pun korek Al-Quranul Majid. Karena ini saya lihat korek aja dilihat Allah kok sebenarnya. Adakah dengan melihat korek melihat kalau nggak ada Allah, nggak ada Allah, adakah korek ini? Nggak ada. Berarti sebenarnya lihat apapun, lihat jam ini pun lihat Allah sebenarnya. Karena ini Al-Quranul Majid, tapak. Tadi, tapak. Bukti adanya Allah, adanya korek api ini. Cukup lihat korek. Sama saja pada saat melihat tai kebo, nggak usah lihat kebo. Sebenarnya lihat tai kebo itu pasti ada kebo. Gitulah tadi. Pada saat melihat asap, pasti ada api di situ. Maka itulah sebagian ulama menggunakan bahwa sesungguhnya bahwa bumi dan langit ini adalah bukti adanya Allah tadi. Nah, apalagi kalau ditarik lagi ke hakikat. Ini makhluk. Mana ada makhluk tanpa kholik. Nah itu. Karena batal dia sebagai kholak yang menciptakan tanpa ada makhluk. Maka inilah juga menunjukkan bahwa makhluk itu akan abadi. Tadi semua. Sebanyak seabadinya kholik, cuma kholik adalah dengan bako. Tapi makhluk yang sudah bisa rojiun abko. Tadi orang yang abko akan bako bersama Allah. Tadi semua ya. Inilah bedanya abko dan bako. Bako hanya pada Allah. Tadi semua ya. Tadi
Ini sahabat tentang surat Al-Baqarah itu betapa pentingnya surat Al-Baqarah itu sampai dikisahkan asbabun nuzul tentang surat ayat kursi datangnya, itu kan kisah syariatnya tentang orang yang mau mencuri, itu kan dikisahkan dari beberapa tafsir tentang asbabun nuzul surat turunnya ayat ayat kursi itu dari semua. Tapi sebenarnya yang jinnya itu kita, setannya juga kita. Maka tadi kita ngaji setan yang di luar diri, ya dia nggak ada dari semua. Kita lah setannya, kita lah jinnya, kita lah dedemitnya, kita lah iblisnya itu dari semua. Maka yang seharusnya di Al-Baqarah itu pada tubuh. Itulah kenapa di kisah Al-Baqarah itu kisah bagaimana cara menghidupkan orang mati, disuruh menyembelih sapi betina. Itulah Al-Baqarah. Itu juga kembali perumpamaan Allah, sapi betina. Sapi betina itu adalah hakikat betina itu kembali kata Abah. Kalau jantan itu ruh, kalau betina itu perempuan. Maka sapi pun di situ diperlambangkan sapi betina. Kenapa nggak bikin sapi jantan? Karena bukan bicara ruh yang harus disembelih, tapi jasad yang harus disembelih. Tuh, harus pahami. Ya. Juga sama, kenapa Firaun itu menyembelih anak laki-laki? Tuh, ya. Kisah Firaun menyembelih anak laki-laki. Gitu. Kan Firaun nggak menyembelih anak perempuan. Itu pun sanepan Allah. Siapa laki-laki itu? Dan siapa Firaun itu? Firaun itu jasad kita. Anak laki-laki itu tubuh kita, jiwa kita, Musa. Musa disembelih oleh Firaun. Artinya ruh dikuasai oleh jasad sebetulnya secara hakikat. Jadi kita harus cerdas memahami ayat Al-Quran itu. Ya, tadi cuma saya memang yang paham tadi kan qatil kal amsalu nadribu halinnas wa may yaqiluha ilal alimun. Tadi hanya dikasih tahu Allah saja karena yang tahu firman Allah hanya Allah. Cuma yang tahu firman Allah hanya dia yang sudah mati. Tadi semua. Maka dia akan tahu firman Allah oleh Allah, dengan Allah, lillah, billah. Tadi, ma'allah, la haula wa la quwata illa billah, inna lillah. Itu kan tahapannya. Lillah, billah, la haula wa la quwata illa billah. Barulah adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari sahabat. Dan semua itu dikisahkan dalam surat Al-Baqarah. Tadi karena sapi betina. Ya. Jadi balik lagi tadi Quran ini belum selesai, jadi lari ke situ lagi Abah tadi semua. Ya. Jadi Al-Quranul Majid, biarkan dulu tubuh ini Al-Quran nanti tadi semua. Al-Quranul Majid apapun yang ditulis oleh tangan. Jadi tangan kita lebih mulia daripada Quran ini. Tadi semua. Karena sehebat-hebatnya Quran ini nggak ada kalau nggak ada tangan. Ingat itu. Ya. Dan Al-Quranul Majid tangan ini bisa menuliskan Al-Quranul Majid ini. Inilah Al-Quranul Karim tangan kita ini. Al-Quranul Karim tangan kita menuliskan Quran ini Al-Quranul Majid. Al-Quranul Karim tangan kita membuat kacamata ini sehingga banyak orang bisa melihat. Al-Quranul Karim tangan kita membuatlah korek ini sehingga bisa orang masak. Al-Quranul Karim tangan kita membuat asbak ini. Al-Quranul Karim tangan kita membuatlah gelas keramik ini. Semuanya dibuat oleh Al-Quranul Karim. Tuh. Kalau begitu, nah sekarang dari Al-Quranul Majid kalau ke Karim. Nah, tangan ini lebih mulia dari apapun yang dibuat oleh tangan ini. Maka itulah Allah ingatkan tentang arsobi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hardarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin itu. Tapi tangan ini tidak akan bisa kerja kalau bukan Al-Quranul Hakim mata kita. Mata lah yang menuntun. Jibril lah Jabaroil yang menuntun Quran ini ditulis. Maka sudah dikatakan Quran itu dibawa oleh Jibril. Tadi semua. Jabaroil. Tadi semua. Karena Al-Quranul Hakim adalah mata kita. Tapi sehebat-hebatnya mata bisa memerintahkan tangan menulis. Tangan menjadikan Quran ini tidak ada artinya tanpa Al-Quranul Azim. Apa itu? Hidup kita. Berarti sesungguhnya di dunia ini pencipta satu hanya hidup.
yang hidup yang mencipta. Menciptakan motor yang hidup. Tadi semua. Nggak mungkin mayit menciptakan motor. Hidup. Siapa hidup? Allah. Berarti kalau begitu, pantas Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan kamu dan apa-apa yang ada ini. Tadi semua. Segalanya aku yang menciptakan. Tuh. Jadi begitu, kalau begitu sebenarnya satu-satunya pencipta itu hanya Allah. Al-Quranul Azim. Hidup. Dan hidup itu satu, tapi tempat hiduplah yang banyak. Sahabat. Ya. Tetapi tubuh manusia ini adalah pada saat Al-Quranul Majidnya sudah dipahami, semuanya sudah Al-Quran, maka tangannya sudah jadi Al-Quranul Karim, matanya sudah jadi Al-Quranul Hakim, hidupnya sudah jadi Al-Quranul Azim, jadilah kita ini Al-Quranul Mubin. Tuh. Al-Quran yang hidup, itulah yang disuruh Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran. Kafa binafsika, yang ada pada dirimu. Al-yawma alaika hasibah. Cukuplah kamu adalah yang menghisab siapa dirimu. Tuh, sahabat. Inilah Al-Baqarah sebetulnya. Konsep awalnya ada Al-Baqarah. Maka itulah di surat Al-Baqarah ingin menghidupkan orang mati tadi semua. Karena mati itu adalah tidak ada sesungguhnya. Kembali lagi kata Abah juga. Maka disitulah Allah menyuruh menyembelih sapi betina. Kan berarti kalau begitu Allah itu bukan menghidupkan manusia yang mati yang sudah dikubur sebenarnya. Kalau kita mengerti. Tapi menghidupkan tadi manusia yang sudah mati yang jadi jin, jadi setan. Jadi semua ya. Yang suka membaca Al-Baqarah gitu. Jin dan setan yang baca Al-Quran. Semua ya. Pahami itu semua ya. Maka kalaupun kamu rajin one day muncul jadi iblis. Aku ahli Quran. Nggak sadar. Iblis ahli baca Quran. Tadi semua. Pada saat kamu rajin duha, rajin sholat, rajin tahajud. Aku lebih baik sholatku dari mereka. Jadi iblis. Maka di penghujungnya kata Abah juga. Iblis itu menunggu di tempat di surga. Maka Nabi Adam diusir. Bukan dari pasar malam. Bukan digoda oleh iblis di pasar malam. Karena di pasar malam itu nggak ada iblis. Tapi di pasar malam itu adanya jin dan setan. Jadi semua. Tapi di surga. Di tempat di mana kamu sudah berada pada merasa diri ibadah. Karena nggak disembelih. Gitu. Tadi. Yang ngaji Qurannya masih sapi. Tadi semua. Yang pergi ke Mekahnya sapi. Pantas di sana peras susunya di real. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Inilah tadi semua. Jadi makanya kata Nabi, hajinya dan umrohnya arihlah litijaroh lisumah. Nabi udah ngomongnya begitu. Tadi semua. Nah sekarang ini bukan haji dan umroh, pulus. Tadi semua ya. Tadi semua. Paham ya sahabat. Nah inilah tadi makanya setelah Allah berkata fi qulubihim maradun fazadahumullah marado. Barulah menjadi khatamallahu ala qulubihim. Jadi siapa yang mengunci hatimu? Ya kamu. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, siapa yang tidak mau liqa Allah? Siapa yang tidak mau bertemu dengan aku pun tidak mau bertemu dengan dia. Maka ada banyak kiai ke Abah nanya, kenapa bahasa ini sulit memahami Al-Quran? Karena kamu nggak mau liqa dengan Allah. Karena kamu nggak percaya bisa liqa di sini. Sementara Allah yang menyuruh paman kana yarju liko Rabbihi pal ya'mal amalan soleh di akhirat. Siapa yang bertemu dengan Allah liko sekarang, maka kata Abah, yang liko hari ini yang liko nanti. Yang melihat Muhammad hari ini yang akan melihat Muhammad nanti. Itu paman kana yarju liko Rabbihi. Tadi man kana fi adil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, dia akan dibangkitkan lebih buta pada Allah dan Rasulnya. Nah inilah tentang surat Al-Baqarah sahabat. Maka itulah supaya kamu bebas dari penyakit buta. Sembelihlah sapi betina. Akhirnya. Karena kalau tidak disembelih sapi betina ini, kan tadi mengatakan bagaimana panjangnya komunikasi Musa dan umatnya. Dan Musa dengan Allah bahasanya.
Tadi semua. Sampailah perkataan bahwa kamu harus mencari sapi betina. Terus tanya lagi, bagaimana warnanya? Terus tanya lagi, bagaimana? Tadi semua. Nah, inilah juga kebiasaan orang-orang tadi semua mempersulit diri. Tadi semua. Tadi, ya. Allahnya sudah mengatakan tadi, yuridullahu bikumul yusra. Dikasih mudah kok cari. Cari yang susah-susah. Tadi semua, ya. Maka senang kalau udah ma'rifat itu sebenarnya. Karena kamu sudah mati. Balikan pada titik nol. Tadi semua, ya. Tiada lagi dosa. Dibagi Allah, hasilnya Allah. Itulah kenapa Allah ajarkan matematika. Berapapun angka yang kamu buat, dibagi kosong, hasilnya kosong. Asal kamu mau mengkosongkan diri. Menyembelih dirimu, itulah mengkosongkan dirimu. Tuh. Dan gunakan dengan 10 jari ini. Maka inilah nempel di sini 10 jari itu. Untuk supaya kamu bisa kosong. Semua, ya. Itulah orang-orang yang akan menikmati telaga Kausar, kata Abah. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli. Jadikan dirimu adalah sholawat Muhammad. Tuh. Karena kalau nggak dibunuh Adamnya, kamu itu nggak bisa. Karena yang sholat itu Muhammad. Tadi semua. Karena kata Abah juga, ini dongeng Allah dan Muhammad. Tadi semua, ya. Tapi Muhammad bukan Muhammad yang punya bapak dan ibu. Tapi dialah Nur Muhammad. Tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Menjadikan sumber, segala sumber yang ada ini. Laulaka, lama khalaqtul afaq. Bukan karena engkau wahai Nur Muhammad. Maka tidak adalah semuanya ini. Tadi semua, ya. Bukan Muhammad, tapi Nur Muhammad. Bedakan. Bahkan Nur Ahmad pun dari Nur Muhammad. Paham itu? Tadi semua. Ya. Jangan suka membelok-belokkan makna. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Inilah. Maka Allah mengingatkan kepada kita. Paman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih hada itu sahabat. Maka pahami ya tentang ini semua. Jadi Al-Baqarah itu betapa pentingnya. Sampai Nabi berkata, siapa membaca surat Al-Baqarah, kalau di rumahnya ada setan, nah ini, rumah itu ini. Semua rumah itu. Karena rumah Allah itu nggak pernah di Ka'bah, nggak pernah di mana. Tadi semua, ya. Maka termasuk baiti jannati. Di mana itu? Ini, dadamu ini rumahmu. Tadi semua. Baiti jannati. Nggak ada rumahmu itu. Yang ada rumah Allah. Maka disinilah yang dimaksud hadis tadi harus ngerti. Kalau ngomong rumah, bukan rumahmu itu, bukan gubukmu itu. Tadi, ya. Yang maksudnya di rumahmu jangan ada anjing, bukan di rumahmu itu. Di sana Abah punya 10 anjing pun nggak apa-apa. Anjing di sini. Tadi semua. Yang nanti tadi, janganlah karena kitmir, jadi kitmir gitu kan tadi semua, ya. Maka disitulah surat Al-Baqarah ada tentang penyembelihan. Dan sapinya berwarna kuning. Nah ada kan sapi itu berwarna kuning. Nah inilah kuning. Kuning. Sapinya tidak pernah digunakan membajak. Nah inilah tubuh ini. Dan tidak pernah digunakan pengairan. Maka disinilah pada saat kita menyembelih dengan surat Al-Baqarah itu adalah di sini menyembelih lehernya. Bahasanya membunuh hakikatnya. Karena kata Allah tadi. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan padamu, sembelihlah dirimu, bunuhlah dirimu. Maka tapi kata Allah, ma fa'aluhu, kamu tidak akan melakukannya illa qalilun, kecuali sedikit dari kamu. Padahal kalau kamu mau melakukan kata Allah wa asadda tasbita, maka kamu akan sampai pada isbatul yakin. Tuh. Al yakin akan muncul dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, sampai isbatul yakin. Surga isbatul yakin, kelihatan oleh matamu. Neraka isbatul yakin, kelihatan. Jadi bukan katanya. Hari ini orang takut-takut dengan katanya. Lu baru tahu kamakola kila katanya udah nakut-nakutin manusia. Nah inilah kekoplokan hari ini. Akibatnya manusia tidak berkembang jiwanya. Kerdil, takut mati, takut hidup. Akibatnya gimana dia akan bahagia orang semacam itu.
Tadi semua. Inilah karena tidak mengerti surat Al-Baqarah. Ya, itulah maksud Nabi surat Al-Baqarah adalah bisa digunakan untuk mengusir setan. Tadi semua. Kalau enggak, akibatnya apa dibanas? Surat tadi setelah tadi apa nabi kulubihim maradun fajamul marado khatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatuha. Akibatnya di bawah apa kata Allah? Masuklah golongan munafik. Tadi semua. Mayyakulu amana billah. Tadi wa minan nasi mayyakulu amana billah wa bil yaumil akhir. Mereka berkata iman pada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah mereka nggak beriman. Tadi semua, ya. Akhirnya golongan munafik inilah yang bahaya. Dan Abah menyaksikan sekarang ini ada di kalangan kita, kalangan kiai-kiai kita semua. Adalah golongan-golongan munafik itu. Tadi semua. Dan golongan munafik itu dalam kitab Talbis Iblis dijelaskan adalah pikulubi innal munafiquna firdarkil asfala minan nar. Maka itulah tadi orang munafik itu yang hidupnya merasa berilmu, ya. Tapi kemudian dia tidak menggunakan ilmunya. Maka dia dihidupkan dalam keadaan berilmu tapi dimatikan dalam keadaan bodoh, kata Allah. Tadi ya. Inilah yang harus dipahami sahabat tentang hadis Nabi yang dikatakan kata Nabi adalah dikatakan kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan wa kamin sohsin mata aliman wa qoma yaumal kiamati jahilan au pasikon au muplison. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh akan bangun dari kuburnya dalam keadaan ma'rifat. Tapi banyak orang yang mati dalam keadaan berilmu. Saya ilmu, saya kiai, saya buya, saya ajengan, kiai haji, kiai itu kebo dari semua. Haji itulah pendatang, jadi pendatang kebo dari semua. Ya, maka kata Allah, aku akan bangkitkan mereka, kata Nabi adalah dalam keadaan bodoh dari semua. Kenapa harus demikian? Karena Nabi sendiri sudah mengatakan bina'u sahihi ala sahihi sahihun. Tadi semua. Wa bina'ul fasidi ala fasidi fasidun. Itulah bangunan yang benar harus di atas yang benar. Dan bangunan yang fasad rusak akan ada pada kerusakan. Hari ini sudah terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena awalnya manusia adalah tadi tidak disembelih. Akibatnya apa? Kata Tuhan Syaikhul Qadir. Fal wajibu tolabul hayatil qalbi. Dihidupkan dulu. Kewajiban kita di dunia di awal adalah dihidupkan dulu hatinya. Fal wajibu tolabul hayatil qalbi ukhrawiyah min ahli talqin. Tadi semua. Di dunia qabla fautil wakti. Fa inna dunya mazra'ah. Karena dunia ini ladang akhirat. Tadi semua. Karena kata Abah juga dunia ini hanya ladang. Adapun dunia yang kita alami hari ini adalah hari pembalasan dari kehidupan yang dulu. Adapun hari ini ada hari pembalasan. Dan adapun yang diamalkan kita hari ini adalah kebun buat nanti. Maka nanti ada ayat dalam Al-Quran. Maka dikatakan oleh Allah di dalamnya. Man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu bil harsihi. Wa man kana yuridul harsahu ya harsa dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan bertambah keuntungan baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak baginya satupun bagian di akhirat. Bagaimana sholat lu, duha lu, sholat buat dunia, tahajud lu buat dunia, ibadah lu buat dunia. Mudah-mudahan dunia saya rezeki ngalir. Inilah ketololan hari ini. Tadi semua. Ingat dunia. Maka kenapa harus dimatikan? Karena ad-dunya majratul akhirah. Maka tadi. Fal wajibu tolabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil wakti. Adalah mencari upaya menghidupkan hati di dunia sebelum mati. Dan mengambilnya dari ahli talqin. Tapi sekarang juga ahli talqinnya bodong. Tadi semua. Ya. Merasa mentalkin tidak bisa mentalkin. Maka tadi. Ya, guru saya pengarsa Abah Ano mengatakan Abah aja tidak bisa mentalkin. Terus siapa yang mentalkin? Ya Allah.
Kenapa Abah Anom berkata begitu? Karena beliau sudah al-mutu qabla an tamutu. Paham itu ya tadi. Bagaimana mungkin orang mati mentalkin jadi hidup? Tadi semua hanya yang hidup bisa menghasilkan yang hidup. Hukum biologi berlaku. Yang hidup dari makhluk yang hidup tadi semua ya. Yang maka dikatakan adalah apa namanya? Fa inna dunya mazratul akhirah fa idalam yazra fi halam yasud. Orang yang tidak mau menanam maka tidak akan menuai. Maka tadi orang yang mati sebagai berilmu akan dibangkitkan dalam keadaan bodoh, jahilan, muplis tadi semua. Ya, tadi inilah sahabat betapa pentingnya adalah Al-Baqarah itu pada kita. Karena kita supaya tidak wa minan nasi mayaqulu amana billah, beriman pada Allah bil yaumil akhir, tapi tidak iman kamu pada Allah dan hari akhir. Itulah masuk golongan munafik. Maka di surat Al-Baqarah itu berkisah tentang orang kafir, orang munafik, orang beriman. Tadi semua. Ya. Siapa orang beriman? Al-imanu kulluh. Iman yang semua. Al-imanu biru'yatillah. Iman yang sudah mampu musyahadah. Menyaksikan Allah. Bagaimana menyaksikan Allah? Tadi setelah kamu mati. Tadi maka dikatakan oleh baginda Nabi adalah dikatakan kamu tidak akan bisa melihat. Dan innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Tapi kemarin Abah sudah bahas bukan mati. Tapi mematikan pengakuan diri pada wujud dirimu. Pada hidupmu. Itulah nanti di Ramadan, di hari pertama adalah selalu katakan, mulailah aku tidak hidup. Lahayun. Dari pagi sampai sore tekuk lidah. Aku tidak hidup. Yang hidup hanya Allah. Aku yang hidup. La ilmu, la samiun. Aku budak syariat. Aku budak. La samiun. Aku tidak mendengar. Aku mendengar. Yang mendengar Allah. La mutakalimun. Aku bisu. Takut lihat dia. La sautin la harbin. Aku bisu. Tadi semua. Tadi. Itulah saum sesungguhnya. Secara hakikat. Karena kita 30 hari punya 3 pada tangan ini. Inilah kenapa bicara tangan dan jari. Allah bicara asobi'ahum pi'adani minas sawakid. Karena di sini ada 30 juj Al-Quran pada jari ini. Sahabat. Ya. 30 juj pada tangan ini. Maka setiap hari itu adalah kita kembalikan salah satu daripada sifat Allah pada Allah. Tadi semua. Ya. Kita kembalikan. Sampai di penghujungnya la hayyun la ilmun la samiun di 30 hari nanti la maujudun bihaqillallah la maujudun bihaqillallah la maujudun bihaqillallah. Dalam hatimu aku tidak maujud. Aku tidak wujud. Yang wujud Allah. Aku adalah kenyataan wujud Allah. Sahabat. Tadi semua karena dikatakan oleh Syaikhullah kepada kita adalah bagaimana kita tidak boleh mengakui yang bukan milik kita adalah milik kita. Ya, inilah juga yang harus dipahami. Ya, di dalam hikmah 126 dikatakan adalah Syaikhullah mengatakan adalah manakah antada ya malai salah kami malil makhlukin apa yubihulaka antadaiya waspahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik Allah, milik makhluk lain yang bukan hakmu. Lalu apakah dia membolehkanmu mengklaim sifatnya, sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam? Ini adalah pernyataan yang luar biasa dari Syaikhullah Askandari. Dari semua. Ya. Itulah kita harus menyembelih pengakuan itu di surat Al-Baqarah. Sembelih pengakuan di surat Al-Baqarah dari semua. Ya. Kalau tidak begitu kita tidak akan sampai 255 tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wal ard. Maka wasi'a kursiyuhus samawati wal, dialah yang meliputi langit dan bumi. Itulah kata Allah, inna rabbaka atau binas, akulah yang meliputi. Akulah Rabbu yang meliputi dirimu. Kamu wujud karena wujudku. Kamu melihat karena
Kau mendengar karena samaku. Kau bicara karena kalamku. Kau hidup karena hayat. Itulah yang di Ramadan nanti oleh kita diimsak dari semua. Ya, selama 30. Karena 30. Karena jari-jari di tangan kita ini setiap ruas 3. 3 kali 10, 30. Kaki pun 30. Dari semua. Ya. Itulah seolah-olah 30 malam, 30 siang Ramadan. Imsak. Pengakuan itu sahabat. Ya. Itu kata Abah lebih baik daripada taraweh. Semuanya. Tadi maaf ya. Tadi ya nggak apa-apa kalau yang masih cari pahala lah, nggak apa-apa. Dari semua ya. Tapi buat sahabat-sahabat Abah yang sudah mau berjalan adalah secara mensucikan jiwanya. Tidak usah lagi ke situ niatnya. Tadi semua ya. Nanti kamu akan merasakan. Oh benar Abah nanti. Nanti kamu berterima kasih pada Abah nanti. Ya. Itu sahabat tentang Al-Baqarah ini. Tentang pentingnya Al-Baqarah itu. Sahabat.